Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai laporan kami yang berjudul Miskonsepsi Ilmu Astronomi, Hubungan Aurora dengan Roh dan Kebenaran tentang Bintang. Next. Jadi kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Rafli Laksamana dengan NIM 103-22030. Kemudian ada saya sendiri, Agelaris Kianjani, dengan NIM 103-23010. Lalu ada Kentanaya Salmanjani dengan NIM 103-23029. Dan terakhir ada Awal Jati Asmoro dengan NIM 103-23051. Next. Nah, di sini saya akan mulai dari latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui, astronomi itu merupakan ilmu yang mempelajari objek dan fenomena yang terjadi di luar bumi. Nah, astronomi sebagai salah satu ilmu tertua yang ada di bumi, ini memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Namun, pengetahuan masyarakat tentang astronomi itu masih terbilang minim dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wadah serta fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai ilmu astronomi, yang pada akhirnya menyebabkan banyak sekali miskonsepsi mengenai ilmu astronomi yang tersebar di masyarakat. Miskonsepsi ini sendiri merupakan terjadinya pemahaman yang berbeda terhadap suatu konsep dengan pemahaman yang secara umum diterima oleh masyarakat ilmiah. Nah, bagaimana sih miskonsepsi hubungan aurora dengan roh? Aurora, yang kita tahu, aurora itu dikenal dengan cahaya warna-warni yang memancar di langit malam. Seringkali dikaitkan dengan dunia spiritual oleh berbagai suku dan komunitas tradisional. Misalnya, ada suku Inuit di Alaska dan Greenland percaya bahwa aurora adalah jiwa leluhur mereka yang kembali mengunjungi dunia ini. Lalu ada juga suku aborigin di Australia yang melihat aurora sebagai kumpulan roh yang setelah meninggal. Fenomena ini dianggap sebagai tanda atau jembatan antara dunia fisik dan dunia roh, karena aurora muncul di tempat-tempat yang terpencil dan sulit dijangkau. Next. Nah, selain miskonsepsi aurora tadi, ada juga miskonsepsi yang lain yang sering kita dengar, yaitu adalah pandangan bahwa bintang-bintang yang terlihat di langit malam sebenarnya sudah mati. Mitos ini muncul dari kesalahpahaman mengenai konsep tahun saya. Tahun saya itu, konsep tahun saya itu sebenarnya mengukur jarak cahaya yang ditempuh dalam 1 tahun. Sebagian masyarakat berpikir bahwa karena cahaya memerlukan waktu untuk mencapai bumi, bintang-bintang yang memancarkan cahaya tersebut mungkin sudah tidak ada lagi. Namun, pemahaman ini tidak sebenarnya benar. Menurut informasi dari laman Sains Focus, sebagian besar dari sekitar 6.000 bintang yang terlihat di langit malam masih menyala terang dan berada dalam kondisi baik. Bintang-bintang tersebut umumnya jaraknya kurang dari 1.000 tahun cahaya dari bumi, jarak yang relatif dekat dalam skala astronomi. Cahaya dari bintang yang jauh atau sekarat memang membutuhkan waktu lama untuk mencapai kita, tetapi ini adalah kasus yang jarang terjadi. Lalu, bagaimana sih miskonsepsi ini bisa berkembang? Miskonsepsi ini banyak berkembang karena kurangnya pengetahuan ilmiah yang disertai dengan pengaruh budaya dan cerita tradisional yang terjadi secara turun-temurun melalui cerita rakyat, ritual, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada era modern, miskonsepsi ini tersebar melalui media sosial dan artikel populer yang tidak selalu memuat penjelasan ilmiah yang memadai sehingga terkesan keliru. Next. Lantas, di manakah letak kesalahannya? Letak kesalahan utama dalam miskonsepsi
Aurora terletak pada pengabaian aspek ilmiah yang menjelaskan fenomena ini, sehingga masih banyaknya masyarakat yang mengaitkan aurora dengan dunia spiritual. Aurora sebenarnya disebabkan oleh interaksi partikel bermuatan dari angin matahari yang bertabrakan dengan molekul atmosfer di lapisan termosfer, menghasilkan cahaya yang indah. Namun, karena aurora sering muncul di daerah yang terpencil dan terlihat misterius, masyarakat tradisional mengaitkannya dengan dunia spiritual dan roh. Kemudian kesalahan dalam miskonsepsi tentang bintang yang kita lihat di malam hari adalah bintang yang sudah mati, terletak pada penyalahgunaan atau kesalahpahaman konsep tahun cahaya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu awal mengenai apa itu tahun cahaya. Eh, Bukan berarti bahwa karena cahaya membutuhkan waktu untuk mencapai bumi, eh, semua bintang yang kita lihat itu udah mati. Kesalahan ini diperkuat oleh penyederhanaan penjelasan di berbagai media yang tidak memberikan gambaran lengkap tentang usia dan jarak bintang. Oke, kali ini saya akan menyimpulkan apa yang telah teman-teman saya bicarakan. Pada kesimpulan ini tuh sebenarnya tuh miskonsepsi mengenai hubungan fenomena aurora dengan roh diawali dengan persebaran cerita secara turun-temurun dalam bentuk cerita rakyat, ritual, dan kepercayaan masyarakat setempat. Sedangkan miskonsepsi mengenai bintang-bintang yang terlihat di malam hari adalah bintang-bintang yang mati didasari dengan adanya dengan adanya kesalahpahaman mengenai konsep tahun cahaya yang mengukur jarak cahaya yang ditempuh dalam satu tahun. Nah, penyebaran miskonsepsi ini seringkali diperkuat oleh artikel populer ataupun media-media populer yang kayak memberikan garis besar tapi tidak secara penjelasan detailnya. Dan akibat tidak diberikan penjelasan detail itu, akhirnya mengaburkan fakta ilmiah. Selain itu kayak penyederhanaan konsep astronomi di media-media itu kayak bikin banyak kesalahpahaman yang keliru di kalangan masyarakat awam. Nah, apa sih letak kesalahan utamanya dalam miskonsepsi aurora ini? Kayak letak kesalahan utamanya itu terletak pada pengabaian aspek ilmiah yang menjelaskan fenomena ini. Nah, kemudian dalam miskonsepsi bintang ini bisa kita lihat kayak penyalahgunaan konsep tahun cahayanya gitu. Jadi kayak em, kesalahan itu kayak diperkuat oleh kayak penyederhanaan penjelasan yang di media-media tuh diberikan, cuman kayak nggak lengkap. Nah, sebenarnya tuh fenomena aurora tuh dapat dijelaskan kayak melalui ilmu-ilmu fisika, di mana partikel bermuatan yang berasal dari angin matahari berinteraksi dengan medan magnet bumi dan molekul-molekul atmosfer. Kemudian miskonsepsi tentang bintang yang kita lihat saat malam hari itu, yang katanya bintang-bintang yang udah mati itu sebenarnya kita bisa bukan ngedebatinnya, kayak membenarkannya dengan menjelaskan konsep tahun cahaya secara benar, bahwa tahun cahaya adalah ukuran jarak, bukan waktu, dan meskipun cahaya dari bintang memerlukan waktu untuk sampai ke bumi, itu tidak berarti bintang tersebut udah mati. Oke, jadi sebenarnya itu kalau ingin simpelnya ada di PPT. Di PPT ada dua poin kesimpulan yang kita dapat. Yang pertama itu miskonsepsi aurora dan bintang disebabkan oleh kesalahpahaman ilmiah. Yang kedua, pentingnya penyebaran informasi yang akurat untuk memperbaiki pemahaman masyarakat. Oke, ini daftar pustaka. Jika ingin pembahasan lebih lanjut, kami melampirkan daftar pustaka untuk dibaca-baca. Oke, tampaknya presentasi ini sampai di sini saja. Kami mohon maaf jika ada kesalahan penulisan kata, em, penulisan istilah-istilah, karena kami adalah manusia yang masih belajar di sini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.